Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, kondisi yang penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Dan untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Selasa 27 Mei 2025, bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena pada saat ini kami telah Engkau sertai dalam istirahat malam kami. Dan saat ini kami boleh terbangun di pagi hari yang indah dan cerah dengan kondisi yang baru, yang fit, yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami hendak bersama menjalani aktivitas kami dengan mengawali untuk merenungkan sabda firman-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkati, Engkau buka mata, hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sobat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai dengan 22 yang demikian firman-Nya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya. 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu perwujudan Yerusalem baru. Nah, saudara, apa yang Anda bayangkan atau apa sih yang Anda inginkan ketika ingin membeli rumah atau memilih tempat tinggal? Tentu kita ingin rumah yang nyaman, tempat tinggal yang penuh dengan kedamaian, semua mendukung untuk menciptakan ketentraman dan kebahagiaan hidup kita. Namun bagaimana ketika kok ternyata
rumah atau tempat tinggal kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ini malah membuat kita tidak nyaman. Tentu rasanya pasti kita ingin cepat-cepat pergi atau berpindah dari situ untuk kita bisa menemukan rumah atau tempat tinggal yang lebih nyaman untuk kita huni. Lalu bagaimana dengan Yerusalem baru seperti bacaan kita hari ini? Apakah Yerusalem baru itu juga merupakan sebuah tempat tinggal yang megah, yang mewah, yang penuh dengan kedamaian atau sebaliknya? Maka mari kita simak bersama mengenai Yerusalem baru yang ada dalam bacaan kita pada saat ini. Saudara, pada masa lampau itu, Yerusalem dan Bait Allah pernah disalah mengerti dan juga disalahgunakan. Yerusalem dan Bait Allah saat itu menjadi tempat berhala yang menjerat umat Tuhan. Jadi mereka merasa diri mereka ini paling kudus, sementara diri mereka ini diwarnai dengan berbagai macam dosa. Di mulut dan secara ritual mereka tentu mengakui Allah sebagai raja, tetapi perilaku mereka ini yang mengkhianati Allah dengan menyembah ilah-ilah lain. Akan tetapi dalam bacaan kita, di bumi yang baru, Yerusalem baru ialah pusat pemerintahan Allah atas seluruh umatnya. Jadi tanpa memerlukan Bait Allah. Karena Bait Allah tidak lagi diperlukan karena setiap orang tentu bisa menyembah Allah secara langsung. Tidak perlu memakai sarana apapun atau perantara siapapun. Karena sang anak domba Allah ada di sana. Dahulu, dialah pengantara sejati kepada Allah Bapa. Dan sekarang, dia bersama Bapa di tahta mulia menerima sembah sujud dari semua anak-anaknya. Nah, dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Sebagai kota kudus yang turun dari surga, penuh dengan kemuliaan Allah, dan digambarkan dengan ukuran-ukuran yang sempurna, kemurnian seperti emas, bahkan permata yang berharga. Dan kota ini tidak membutuhkan bait suci atau bahkan tidak membutuhkan cahaya matahari, bulan, karena kemuliaan Allah lah yang meneranginya dan anak domba Allah lah yang menjadi pelitanya. Lalu apa maknanya bagi kita saat ini, saudara? Nah, makna kita ini adalah untuk memasuki dalam kehidupan yang baru. Ada kesempurnaan dan kekudusan dari Allah. Tadi digambarkan ada kota yang ukurannya sempurna, melambangkan kehidupan yang baru yang telah Allah sediakan. Nah, kehidupan kita yang baru pun ini juga bukan berdasarkan usaha kita manusia, tetapi ada rancangan Allah yang sempurna. Karena biar bagaimanapun kita pernah masuk dalam kehidupan kelam, kehidupan lama penuh dengan dosa. Dan saat ini kita diperbaharui. Dan kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan juga keteraturan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dunia mungkin menawarkan kesenangan sesaat. Tetapi hidup kita yang baru dalam Tuhan, tentu ini akan memberikan warisan kekal, memberikan kemurnian yang juga tidak tercemar. Maka saudara, dalam hidup yang baru ini, fokus kita bukan lagi pada tempat atau ritual ibadahnya seperti apa, tetapi lebih pada kehadiran Allah itu sendiri. Karena kita hidup dalam persekutuan langsung dengan Allah. Dan yang perlu kita pahami adalah Yerusalem baru ini bukan sekedar kota yang penuh dengan bangunan besar, tinggi, bukan hanya sekedar kota yang mewah, tetapi lebih daripada itu Yerusalem baru ini adalah pribadi Allah sendiri. Ialah sang anak domba Allah. Yerusalem baru ini meliputi dengan segala sesuatu yang mana ada kedamaian di sana. Yerusalem baru terwujud dalam
ibadah kita, dalam persekutuan kita, dalam ritual kita bersama dengan Allah. Dan inilah yang akan membuat iman kita terus tumbuh di dalam Allah. Dan melalui karya keselamatannya, kita telah ditebus, kita telah diberikan hidup yang baru oleh Allah. Maka Yerusalem baru ini pun merupakan hidup baru untuk kita dapat terus mewujud nyatakan karya Allah dimanapun kita berada. Karena saat ini kita pun juga diutus untuk bersama, untuk mewujudkan kasih, untuk kita melanjutkan karya layan Allah dimanapun kita berada. Melalui talenta kita masing-masing, kita saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dan ingatlah saudara, bahwa ketika sebelumnya kita telah hidup lama penuh dengan dosa, dan ketika Allah menyelamatkan kita hidup dalam kesadaran bahwa hidup baru di dalam Kristus bukan hanya sekedar perubahan perilaku semata, tetapi juga perubahan total dari cara pandang kita, nilai kehidupan kita, tujuan hidup kita. Semua hanya mengarah kepada Allah saja dan untuk kemuliaan nama Allah. Dan mari kita bersama terus menumbuhkan iman kita, mewujud nyatakan Yerusalem baru itu dalam kehidupan kita, dengan kita membawa berkat bagi saudara dan juga sesama kita dimanapun kita berada. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, embun pagi kita hari ini Selasa 27 Mei 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan juga penghiburan bagi kita untuk melewati kegiatan kita sepanjang hari ini. Saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.